Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Alif Syekhur Rahman, masih dalam materi Sejarah Kebudayaan Islam kelas 7. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah. Apa saja yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika di Madinah dan bagaimana masyarakat Madinah menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Kita akan bahas pada video kali ini. Sebelum masuk pada materi strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, kita akan membahas tentang salah satu sosok penting dalam dakwah Islam di Madinah. Sebelum Nabi Muhammad hijrah di Madinah, Nabi Muhammad mengutus salah seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair untuk mengenalkan Islam kepada masyarakat Madinah. Maka Mus'ab bin Umair inilah yang kemudian menjadi dai pertama dalam mendakwahkan Islam di Madinah. Setelah berhasil melaksanakan hijrah dengan selamat, ada beberapa langkah penting yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai langkah awal dalam menjalankan dakwah di Madinah. Ada 3 langkah penting. Yang pertama adalah membangun Masjid Nabawi, yang kedua mempersaudarakan umat Islam, dan yang ketiga membuat perjanjian atau piagam Madinah dengan seluruh masyarakat Madinah, baik yang Muslim maupun non-Muslim. Langkah pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad setibanya di Madinah adalah membangun masjid. Masjid yang pertama dibangun di Madinah adalah Masjid Nabawi. Masjid ini dibangun di atas tanah milik kedua anak yatim bernama Sahal dan Suhail. Tanah tersebut dibeli oleh Nabi Muhammad untuk pembangunan masjid dan untuk tempat tinggal. Meski tanah tersebut diberikan secara cuma-cuma, tetapi Nabi tidak mau, sehingga Nabi membelinya dari kedua anak yatim tersebut. Di tanah tersebut terdapat pohon kurma dan makam tua. Lalu Nabi Muhammad memerintahkan untuk menebang pohon kurma dan memindahkan makam tersebut untuk pembangunan masjid. Masjid yang dibangun oleh Nabi atau biasa kita kenal dengan Masjid Nabawi memiliki fungsi yang beragam. Antara lain sebagai tempat melaksanakan ibadah, juga sebagai tempat untuk bermusyawarah, kegiatan dakwah, pendidikan, pengajaran, serta pengadilan berbagai perkara yang muncul di masyarakat. Maka pada waktu itu Masjid Nabawi memiliki posisi yang penting dalam perkembangan dakwah umat Islam. Selain sebagai pusat dakwah untuk pengajaran dan majelis ilmu, Masjid Nabawi juga digunakan sebagai tempat penampungan bagi orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal pada waktu itu, yang kemudian dikenal dengan istilah Ahlus Suffah. Langkah kedua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di Madinah adalah mempersaudarakan kaum muslimin di Madinah antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Ikatan persaudaraan ini dilandasi atas keimanan yang kemudian berdampak pada adanya saling membantu antara kaum muslimin yang ada di Madinah, baik dari ansor dan muhajirin. Karena sebagian besar kaum muhajirin mereka datang atas dasar iman dan meninggalkan harta benda mereka yang berada di Makkah. Langkah ketiga yang juga merupakan langkah yang penting dalam perkembangan masyarakat Islam di Madinah adalah pembuatan sebuah perjanjian yang kemudian dikenal dengan istilah Piagam Madinah atau Mitsaqul Madinah.
Perjanjian ini dilakukan oleh Nabi Muhammad terhadap seluruh masyarakat Madinah dari semua kalangan, baik yang Islam, Yahudi maupun Nasrani. Piagam Madinah yang kemudian menjadi dasar pembentukan kesepakatan-kesepakatan antara seluruh masyarakat Madinah walaupun mereka berasal dari latar belakang kepercayaan yang berbeda. Piagam Madinah dideklarasikan oleh Nabi Muhammad SAW memuat 47 pasal yang di dalamnya tertuang ketentuan yang mengatur sistem politik, keamanan, kebebasan beragama, kesetaraan di muka umum, perdamaian, dan juga pertahanan. Dalam hal kebebasan beragama dan perlindungan serta kesetaraan di mata hukum, misalnya disebutkan bahwa siapa yang berbuat zalim dan jahat, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim, tidak boleh dilindungi oleh siapapun, bahkan harus ditentang bersama-sama. Selain melakukan 3 langkah penting tersebut, Nabi Muhammad juga melakukan langkah-langkah penting dalam membangun perekonomian masyarakat di Madinah. Yang pertama, dengan mempersaudarakan Ansar dan Muhajirin dengan harapan mereka saling membantu dalam perekonomian. Yang kedua, menempatkan orang fakir dan miskin yang tidak punya tempat tinggal di Masjid Nabawi, yang kemudian mereka dikenal dengan istilah Ahlu Suffah. Yang ketiga, bekerja sama dengan kaum Ansar untuk menciptakan lapangan kerja bagi kaum Muhajirin. Yang keempat, menganjurkan orang Muhajirin yang punya modal untuk berniaga atau berdagang. Kelima, bagi kaum Muhajirin yang tidak punya modal, maka mereka dianjurkan untuk bertani, belajar kepada kaum Ansor. Yang keenam, mengelola zakat untuk pembangunan ekonomi masyarakat, terutama bagi yang berhak untuk menerima. Yang terakhir, membangun pasar sebagai pusat perekonomian masyarakat di Madinah. Demikian tadi video singkat pembahasan kita tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Mudah-mudahan materi singkat ini bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Saya Alif Syekh Rahman undur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.